Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengarkan sapaan teduh kita, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami sampai kami pada sapaan teduh kami pada hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati firman Tuhan yang menjadi sapaan teduh kami, dapat kami mengerti, dapat kami pahami, dan juga bisa menjadi kekuatan dan penyemangat kami untuk kami bisa menjalani segala aktivitas kegiatan kami dalam hari ini. Berkata-katalah Tuhan, sebab kami telah siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, yang menjadi sapaan teduh kita diambil dari kitab Habakuk pasal yang pertama ayatnya yang kedua. Habakuk 1 ayatnya yang kedua. Kami bacakan bagi kita sekalian. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kami baca sekali lagi bagi kita sekalian. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kitab Nabi Habakuk hidup di sekitar tahun 610 sampai 600 sebelum Masehi, yang yaitu sekitar sebelum bangsa Yehuda dihancurkan atau dijajah oleh tentara-tentara Babel. Sebelum bangsa Yahudi dijajah oleh tentara atau bangsa Babel. Saudara-saudara yang terkasih, Habakuk dalam bahasa Yunani yaitu Abakum, yang berasal dari sebuah kata Ibrani yang artinya adalah menggenggam, ataupun juga diartikan sebagai kata memeluk. Salah seorang tokoh dalam sejarah gereja yang bernama Jerome, Habakuk diartikan sebagai pelukan, baik karena kasih terhadap Tuhan dan bangsanya, dan juga karena ia bergumul dengan Tuhan. Jadi kata pelukan ini dilihat dari alasan, yaitu karena kasih Habakuk terhadap Tuhan dan kecintaannya terhadap bangsanya, dan juga karena ia bergumul dengan Tuhan dari situasi-situasi kehidupan yang dialaminya pada saat itu. Habakuk 1 ayat 2 yang menjadi ayat renungan kita merupakan sebuah pergumulan dari Nabi Habakuk terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Yehuda. Bangsa Yehuda telah berpaling dari Allah, dan juga dalam praktek kehidupan mereka hidup di dalam kekerasan, ketidakadilan yang terjadi di mana-mana, dan orang-orang benar ditindas, orang-orang kecil tidak mendapatkan keadilan sebagaimana mestinya. Dan ini menjadi pergumulan bagi Habakuk, karena hal-hal yang keji ini terjadi di depan matanya sendiri. Nabi Habakuk merasa bahwa Tuhan seolah-olah menutup mata
dan berdiam diri melihat penderitaan-penderitaan orang-orang benar, penderitaan yang terjadi, dan penindasan-penindasan yang terjadi pada saat itu. Sampai-sampai Habakuk mempertanyakan, di manakah keadilan Tuhan itu? Pergumulan Nabi Habakuk ini juga mungkin juga sering timbul di dalam pikiran ataupun di dalam kehidupan kita. Dan ini terjadi, pergumulan ini dan pemikiran ini terjadi, yang ini menandakan bahwa kita manusia tidak dapat menyelami jalan Tuhan dan rancangan Tuhan. Sehingga sebagai manusia yang biasa, pergumulan seperti yang dialami oleh Nabi Habakuk ini bisa dikatakan lumrah sebagai kita sebagai manusia yang tidak mengetahui jalan dan rancangan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, perlu kita pahami juga bersama bahwa Tuhan tidak pernah menutup mata terhadap kefasikan. Tuhan tidak pernah menutup mata terhadap pergumulan, terhadap penderitaan, terhadap ketidakadilan yang dihadapi oleh kita sebagai umatnya. Sehingga yang perlu kita imani di sini bahwa Tuhan kita selalu punya waktu yang tepat untuk menyelesaikan segala pergumulan, segala penderitaan-penderitaan yang kita hadapi. Jadi yang perlu kita lakukan adalah sesuai dengan nats tema ibadah minggu tanggal 17 Maret kemarin, bahwa berserah kepada Tuhan dalam penderitaan. Tema ini sesuai dengan hampir sama maknanya dengan renungan kita pada pagi hari ini, bahwa ketika kita berserah kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Nabi Habakuk, dia berseru kepada Tuhan, mengeluh kepada Tuhan, bisa dikatakan mengeluh ya. Kenapa Tuhan membiarkan ini terjadi? Mengapa Tuhan membiarkan ketidakadilan ini terjadi? Mengapa Tuhan membiarkan orang-orang benar tertindas? Nah, itu pergumulan dari Nabi Habakuk. Sehingga saudara, ini juga menjadi tantangan tersendiri, perenungan bagi kita, bahwa bagaimana kita mampu berserah kepada Tuhan di dalam penderitaan-penderitaan yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita. Mungkin pada saat ini kita sedang bergumul dengan sakit penyakit, bergumul dengan keadaan ekonomi, keluarga dan sebagainya. Tetapi jangan pernah meninggalkan Tuhan. Walaupun pada saat ini kita merasa kesepian, kita merasa orang yang paling tertindas dan sebagainya, walaupun bisa dikatakan orang yang paling bisa menderita dengan begitu banyak pencobaan, dengan begitu banyak pergumulan yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Tuhan akan menjawab segala pergumulan, Tuhan akan menjawab segala penderitaan-penderitaan itu ketika waktunya sudah tepat dianggap oleh Tuhan. Jadi jangan anggap bahwa ketika kita bergumul, ketika kita mendapatkan banyak penderitaan, kita mengatakan bahwa Tuhan itu meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, karena secara manusia bahwa kita tidak pernah tahu apa jalan dan rancangan Tuhan untuk kehidupan kita. Tapi kita harus yakin bersama dan tetap kita pahami di tengah-tengah kehidupan kita bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang telah dipersiapkan Tuhan untuk kita. Jadi ini menjadi ayat renungan dan renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan
memberkati, Tuhan memberikan kelegaan bagi kita dalam setiap pergumulan-pergumulan yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan atas renungan firman Tuhan yang kami dengarkan pada saat ini. Ajari, tetap dan bimbing kami, sehingga kami juga tetap Tuhan berserah kepada Tuhan atas segala penderitaan, atas segala pergumulan yang kami hadapi pada saat ini di tengah-tengah kehidupan kami. Kami yakin dan percaya bahwa rancangan Tuhan sudah adalah rancangan damai sejahtera yang telah Tuhan siapkan bagi kami. Sehingga Tuhan dalam pergumulan kami, bukan kami meninggalkan Tuhan, tetapi iman kami tetap diteguhkan dalam penderitaan kami. Bapa di sorga, kami berdoa pada saat ini tentang kegiatan sidang majelis klasis yang akan dilaksanakan pada hari ini di gereja GBKP Ciliwungsi. Tuhan berkati segala persiapan-persiapan yang dilakukan oleh panitia, khususnya BP klasis kami, sehingga pelaksanaan sidang klasis Jakarta Kalimantan ini dapat berjalan dengan baik. Dan peserta-peserta sidang yang menjadi utusan-utusan Runggun juga Tuhan tetap berkati, Tuhan antarkan sampai tujuan dan pelaksanaan sidang klasis ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan firman Tuhan. Dan dalam sidang klasis kami juga ini terpuji termulia nama Tuhan, dan sebagai tolak ukur kami, sebagai pegangan kami untuk evaluasi, untuk memperbaiki pelayanan-pelayanan di tengah-tengah klasis GBKP Jakarta Kalimantan. Sehingga dalam pelayanan GBKP klasis Jakarta Kalimantan juga ini menjadi tambah luar biasa dan menjadi lebih baik dari hari ke hari dan tahun ke tahun. Terima kasih Tuhan. Kami juga yang setia dalam sapaan teduh GBKP klasis Jakarta Kalimantan ini, Tuhan berkati kami dalam setiap kehidupan kami, pekerjaan kami, keluarga kami, dan tetap kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan bagi kami semua yang tetap setia di dalam sapaan teduh GBKP klasis Jakarta Kalimantan. Ini doa permohonan kami Tuhan, kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajari kita doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam sorga. Berikanlah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati.